Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihajar ade kalau semangat makin berarti ciri-ciri insyaallah akan mendapatkan ampunan Allah semua. Alhamdulillah wa bihamdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah salat Isya insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada kita semua agar terus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang hingga detik ini masih diperkenankan kepada kita, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena eta memada sampai salam tanda begitu semangat. Insyaallah tak berapa lama lagi kita akan meninggalkan bulan ampunan ini, bulan rahmat, bulan penuh dengan berkah ini. Pada pertemuan yang pertama, Mada sudah sampaikan bahwa jangan sampai kita ini meninggalkan Ramadan itu dengan tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, pada kesempatan ini Mada memperkuat kembali. Jadi begini jemaah sekalian, ada salah satu ayat yang sering kita dengar. Kalau tidak salah, ini terletak pada surah Ali Imran ayat 133. Bunyi seperti ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Gairum Allah Subhanahu wa taala, segeralah kalian menjemput ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, maghfiratin min rabbikum. Ini kata perintah, kata kerja perintah, fi'il amar namanya. Artinya untuk mendapatkan ampunan Allah itu tidak ditunggu, tetapi dijemput, action, lakukan. Makanya sini menggunakan fi'il amar, sari'u, segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kalian lakukan, kalian jemput ampunan Tuhanmu, dan juga jemput juga wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu ampunan Allah, dan untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, surga, ampunan Allah hanya bagi orang-orang yang bertakwa.
Ya. Kemudian pertanyaannya kemudian adalah, takwa seperti apa yang dimaksud di sini? Allah menegaskan, alladzina yunfikuna. Ini pertama, yaitu orang yang senantiasa berinfak. Berinfak dalam keadaan seperti apa? Fis-sarra'i wad-darra'i. Jadi kita berinfak itu adalah dalam kondisi dan keadaan pertama, di mana kita dalam keadaan lapang. Maksudnya adalah setelah kebutuhan kita terpenuhi, sisa uangnya itulah yang kita infakkan. Tetapi bukan itu saja, wad-darra'i, dan juga bahkan kebutuhan kita pun pas-pasan, bahkan belum terpenuhi sekalipun, wajib kita berinfak. Begitu pentingnya, Pak. Makanya kalau ada rezeki jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pilih sisa-sisa untuk berinfak. Tetapi manakala kita mendapatkan rezeki, yang kita ingat pertama adalah infak, karena itulah investasi kita. Itulah tabungan kita jamaah sekalian. Akhirnya kadang terbalik. Ne sedekah, ne infak, berapa sisa-sisa. Tadi disebutkan kota amal kita tadi malam, kota amal tadi malam 300 rupiah. Berarti kalau dirata-ratakan zaman itu 2.000 pelan banget nih. Iya. Padahal belum mendapat terima THR. Nih. Baru mau masuk surga. Baru mau dapat ampunan Allah. Yang pertama jamaah sekalian ingat, syarat untuk mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, tentu kita berinfak. Makanya digunakan wa anfiqu, Pak. Yunfikuna. Ya, alladzina yunfikuna. Yunfikuna itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari itu adalah pekerjaan yang dilakukan terus. Lainnya kapoda ade, ake ustaz, mada infak roh 5 juta. Pala, mbak makento, sampai mati, tidak pernah infak, bukan itu. Tetapi yang diinginkan adalah istiqomah, infak. Urang makento, rakal rezeki, infak wali. Urang makento ini rakal rezeki, infak wali. Itu dimaksud. Itulah yang dimaksud kriteria sebagai orang yang bertakwa di sini. Jadi infak itu adalah dalam keadaan kita lapang dan juga sekalipun dalam keadaan kita sempit. Ya, jadi jangan alasan tiwara piting ustaz, marah, Allah enggak. Iya. Kemudian yang kedua adalah takwa yang dimaksud sini dan orang-orang yang segera mendapatkan ampunan Allah itu adalah wal qaziminal ghaiz. Ya, yaitu orang yang dimana berhadapan dengan orang lain yang menjengkelkan, yang kurang ajar, yang kira-kira pada umumnya semua orang pasti dia tidak bisa tahan emosinya, dia tuduh ada. Palasia, ge, nawa aku tahan. Namanya orang ini adalah mampu mengendalikan kemurkaannya, mampu mengendalikan amarahnya yang tidak biasa seperti orang-orang pada umumnya. Wara pelagoma kurang ajar, wa orang pangaweana lapor wali polisi, ndek mentompak, ndek untuk berkorban itu, wali mbak ni tersangka, ndek jangan ake, au di Jawa dah kan, doma begal,
cocok batu do, madesi mabigare. Wate tuntut, justru dari korban adalah mereka sangka adalah do korban. Kan sapota dengan mesin awal kan? Tetapi kalau ada orang mampu menahan emosinya, tidak membalas, tidak menyakiti orang yang menyakitinya itu, inilah ciri kedua. Itulah yang dimaksud dengan takwa di sini. Orang yang akan segera mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Betul, Ustaz. Ya, yang ketiga itu adalah begini. Orang itu sudah disakiti, dia tahan emosinya, tetapi malah mampu memaafkan. Wati balas dendam nak, ya tahora. Andol kapun ini percuma kan tuduh hadan honggo baik lo metahwali ya. Artinya dia mampu memaafkan orang yang telah menyakitinya. Wal afina 'anil nas. Ya. Kemudian yang keempat adalah Allah menutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang sekali terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan atau berbuat baik. Maksudnya sini adalah ini menjadi poin keempat. Jadi kalau kita ada orang yang menyakiti kita, kita telah bersabar, bahkan kita memaafkannya. Setelah kita memaafkannya, tidak sampai di situ jemaah sekalian, bahkan kita berbuat baik kepadanya. Hei, gitu, tidak usah tani tantung pola, kepanin ini pasti berapa? Karena hadiahnya apa? Hadiahnya adalah surga. Lainnya Honda deh, lainnya sepeda. Pai sepeda, cukup pertanyaannya, sebutkan nama ikan, 5 nama ikan, raka sepeda deh. Tetapi kalau surga hadiahnya berat memang Pak. Kita diminta untuk konsisten untuk berinfak. Kedua, kita bersabar di dalam caci makian orang lain. Kemudian yang ketiga, kita memaafkannya. Dan yang keempat, kita pun tetap harus berbuat baik kepadanya. Berat memang Pak, berat memang. Karena yang dihadiahkan oleh Allah adalah pertama surganya, dan yang kedua adalah ampunannya. Mudah-mudahan kita semua keluar dari Ramadan ini kita menyandang sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, dan pada saatnya nanti kita pun ditempatkan ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.